Permasalahan Nikita Mirzani dengan mantan suaminya Dipo Latif seolah tak ada habisnya. Hingga kini keduanya masih berseteru bahkan saling lapor. Setelah pihak kuasa hukum Dipo mengungkap akan menggugat Nikita Mirzani atas kasus dugaan penggelapan mobil dan pakaian dalam, kemarin Nikita langsung melakukan penyerangan balik kepada sang mantan suami, di mana wanita yang akrab disapa Nyai ini melaporkan Dipo ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penelantaran anak. Niki sempat mengutarakan niatnya itu melalui unggahan di Instagram story-nya. Menurut Nikita, kasus ini sangat layak untuk diketahui publik. Dan Niki pun ternyata tak hanya menggertak. Kemarin malam ia datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Niki ada agenda apa hari ini kan Niki? Agendanya mau ngelaporin Ahmad Dipo Ditiro. Soal apa nih? Anak dari konglomerat. Soal Ngelaporin pelantaran anak sama illegal access ya Bang? Ada illegal access tapi lain orang, lain yang dilaporin. Jadi ada 3 yang mau dilaporin rencana. 1 terkait penelantaran anak, yang 2 terkait illegal access. Jadi ada 3. Jadi 3 orang yang kita mau laporin. Ini terpaksa kita laporkan, mencari gara-gara sih mereka. Itu dulu ke atas dulu ya. Siap. Teman-teman tunggu di bawah ya. Udah pada makan? Belum. Ya aduh capek deh gue. Malam ini melaporkan Ahmad Dipo Ditiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Pak. Laporkan, sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada 2 korban, Nikita dan Kak Fitri. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda. Telantarin. Dari hamil, Dari kalau hamil. terima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu, atau nggak usah tuh dia nanya kayak atau apa, nggak pernah. Dan sebagainya. Ini ada persoalan-persoalan hukum jadinya, itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Sebetulnya kita nggak mau lapor lah ya, tapi karena sudah ada sesuatu yang... Karena Dipo usil, nggak bisa diam. Nah, itu mungkin kata aku Niki. masih seksi, terlalu seksi sekarang. Nggak tahu. Dipo nanyain soal anak itu. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya, cuman kayaknya dia nelfon sama saya nggak diangkat, mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam gitu. Nggak pernah nanyain soal anaknya Sama juga. sekali nggak pernah, samsek. Iya. Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Itu Iya, Kak melakukan Niki. penggelapan Tahu Kak kan? Niki? Ya kan Niki. Mungkin tanggapannya gimana? Apa yang digelapin? Kan dia waktu itu melapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, Mobil. paspor. Oke, saya jawab yang pertama, paspor dulu. Paspor, kalau digelapin kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil, kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau di gitu. Ya silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu, masih malahan belian saya dibanding mobilnya.